bersama dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau dengan kode saham SRIL ya. Jadi saya senang banget nih akhirnya bisa nge-live dengan SRIL emiten yang ada di kota saya sendiri, yaitu di kota Solo. Oke, Pak Iwan boleh kenalin diri dong Pak, gimana Pak Iwan memimpin SRIL dan juga perjalanan SRIL itu gimana? Mungkin start dari bisnis modelnya dulu nih. Ya, oke. Jadi Sritek ini lahir tahun 66 di kota Solo, di sebuah kios di Pasar Klewer, yaitu oleh ayah saya pada waktu itu. Dan pada waktu itu ayah saya adalah seorang pedagang kain, di mana pedagang kain itu biasanya kulaannya kain itu dari Bandung bawa ke Solo, sehingga pada waktu itu ada keinginan bahwa ingin membuat pabrik yang tidak jauh daripada kota Solo, yaitu membuat di kota sendiri gitu. Jadi bisa pemasarannya pun lebih mudah. Lalu dibuatlah pabriknya sekali, home industry, ya, home industry, yaitu cuma 4 orang saja di tahun itu. Lalu pelan-pelan tahun 70 mempunyai yang medium size kecil sekitar 100 orang lah, 50 sampai 100 orang. Terus pelan-pelan tahun 80 itu pabrik pencelupan ya, pabrik pencelupan kain, jadi pewarnaan. Lalu sama printing. Terus tahun 80 mulai diintegrasikan, mulai pelan-pelan diintegrasikan menjadi weaving, punya pertenunan, lalu punya garment, lalu akhirnya punya pemintalan benang, sehingga tahun 90 tahun itu mempunyai perusahaan yang terintegrasi. Istilahnya adalah vertically integrated di situ. Nah, bisnis model ini yang akan terus yang kita percaya, yang kita pakai, yaitu vertically integrated dari kapas sampai keluar jadi garment atau baju di situ. Nah, itu yang akhirnya Sritek mempunyai suatu kekuatan cost structure yang bisa diatur di dalam integratednya. Nah, lalu Sritek ini mempunyai beberapa segmen, di mana segmen ini awalnya dari fashion. Fashion ini dikembangkan di dalam negeri untuk pasaran dalam negeri, akhirnya juga bisa ekspor. Nah, setelah bisa ekspor, kita juga mau mempunyai divisi yang lain namanya segmen uniform. Nah, di uniform ini kita mulai menjajakin uniform, yaitu dengan Tentara Nasional Indonesia awalnya, dan kepolisian. Setelah itu tahun 95 kita bisa membuat produksi untuk pakaian seragam tentara Jerman, lalu tentara NATO, dan sehingga pada saat ini kita sudah memegang 35 tentara di dunia, 36. 36 ekspor ya, ke 36 negara Pak ya. Luar biasa sekali. Pak Iwan, tahun 2020 ini kan jadi sebuah tahun yang sangat challenging banget ya. Tapi yang surprisingly waktu itu saya baca-baca berita, Sritek ini ya sangat cepat sekali beradaptasi, langsung banting setir bikin APD. Itu gimana ceritanya Pak? Dan kemudian untuk penjualan dari APD sendiri saat ini, apakah persentase revenue dari APD ini lebih banyak daripada tekstilnya atau gimana? Nah, begini, di tahun 2020 ini challenging, banyak ceritanya yang istilahnya yang banyak orang mungkin tidak tahu. Tahun 2020 terutama di Januari itu kita itu sudah, saya sudah terasa bahwa ini akan sesuatu. Nah, saya mempelajarin pandemi ini mulai dari di Wuhan. Nah, ini di Wuhan itu saya pelajarin kenapa pemerintah China pun kok diam-diam, kenapa kok banyak gelagatnya kurang bener lah. Nah,
tahun Januari ada Chinese New Year, malah di Wuhan malah di lockdown di situ. Nah itu membuat saya lebih hati-hati lagi. Kenapa di lockdown? Nah lalu saya ya tanya informasi lah di sana. Kenapa sih? Nah saya di Januari itu saya sudah meriset dengan BNPB, meriset APD yang antivirus pada waktu itu. Ya, jadi saya pelajarin, saya membuat dengan BNPT dan riset itu bagus sekali dan akhirnya bisa. Nah, Januari kita sudah punya riset di situ. Lalu betul Februari makin worsening, makin menjelek kan keadaannya, makin buruk di Indonesia. First case Maret di Depok. Nah itu kita pelajarin. Nah lalu akhirnya kita menyimpulkan bahwa di Indonesia APD sangat kekurangan. Lalu masker ini juga kekurangan pada waktu itu. Nah kita pelajarin, intinya sih humanity aja, intinya kemanusiaan saya. Pada waktu itu saya nggak mau ngambil untung, bagaimana saya melihat harga masker itu digoreng sampai 500.000. Ya kan? Wow. Lalu saya mau mencari produk yang bagus, yang bisa dipakai masyarakat, yang aman. Ya saya menciptakan itu yang bisa dicuci, antivirus, anti air. Di situ bisa dipakai 10 kali. Nah akhirnya saya buat, harganya 5.000 perak. Nah itu, meledaklah di situ. Nah pada waktu itu memang kondisi ekonomi jelek semua kan, semuanya turun. Jadi yang tradition selling saya itu habis, kurang. Dan itu diambang PHK juga. Kita mau orang ini, tapi saya tidak mau ambil opsi itu. Saya mau ngambil opsi, saya mau kerja keras, saya mau ini. Akhirnya ya ada jalan keluar itu. Kita membuat APD, kita membuat itu untuk replacement pada tahun 2020 ini. Sehingga pada satu semester tahun 2020, sales retail itu turun cuma 3% di situ. Cuma 3% aja ya waktu itu ya Pak ya? Jadi sangat membantu sekali ya? Ya, di situ. Jadi kita recover, tidak Sritek harus sehat, manusianya, perusahaannya juga sehat, tidak ada PHK, dan secara keuangan pun sehat semua. Tidak ada kita minta relaksasi kepada bank juga, semuanya. Jadi thanks God semuanya bisa terlampaui dengan baik di situ. Menarik sekali. Pak, berarti dari Januari sebelum COVID-19 ini merebak di Indonesia, Pak Ivan sudah ada kepikiran atau berencana untuk bikin APD gitu ya Pak ya? Di Januari itu ya. Saya sudah berpikiran. Sangat visioner sekali ya, sangat visioner sekali. Kalau saya boleh tanya Pak, ini penghasilan yang didapatkan dari APD saat ini kira-kira berapa persen dari revenue Pak untuk keseluruhan penghasilan ini, dan apakah untuk penghasilan dari yang sebelum-sebelumnya dari tekstil, kemudian dari ini ya pakaian tentara, intinya yang non APD itu apakah udah mulai pulih, grafiknya udah mulai naik pulih atau gimana? Sekarang ini memang penjualan APD kita sekarang sudah kurang karena semuanya juga membuat APD kan. Betul. Dan kita pun sudah kembali ke tradisi kita. Kita sudah pulih semua. Dari penjualan benang, dari pembuatan kain, sampai pembuatan garment sudah pulih semuanya. Jadi ekspor kita sudah naik, dan penjualan Juli itu all time high kita, di Juli malah all time high. Di bulan ini all time high di domestik ya istilahnya. Domestik juga mulai, dan saat ini kita di Desember ini tentunya akan memproyeksikan sesuai dengan proyeksi kita ya di tahun 2020 ini. Oke, menarik banget ya. Pada waktu Maret April itu kita buram semua, nggak bisa lihat
waktu itu. Tapi yang menarik Pak, yang menarik sebenarnya kalau saya perhatikan dari Sritek dari tadi yang Bapak ceritakan ya, Juni itu banyak perusahaan yang masih tertekan dan mulai recover-nya, mulai membaiknya itu di kuartal ketiga yaitu di September 2020. Tapi Sritek ini kayaknya udah lebih duluan gitu. Jadi kesimpulannya sekarang udah mulai ada recovery ya Pak ya. Betul. Nah, jadi nanti di tahun 2021, sekarang kita coba forward looking nih. 2021 ini kira-kira proyeksinya gimana kalau menurut Pak Iwan? Ya, kita kira-kira kita memproyeksikan up to 6% lah ya. Karena kita juga memproyeksikan recovery-nya ekonomi juga di situ. Jadi kita harus melihat keseluruhan ya. Kita lebih daripada GDP ya. Yang kita akan lakukan sekitar 5%, yang kita di atasnya sedikit lah kalau bisa, demikian. Target tahun 2020 sudah tercapai berapa persen Pak saat ini? Ya, hampir semuanya masuk. Ini kan hampir tutupan tahun, dan kita sudah optimis Desember ini kita bisa upside sekitar 8% ke atas. Ya, 8%-an itu, jadi sesuai dengan proyeksi kita yang kita pernah janjikan di situ. Oke, menarik. Saya coba bacain sedikit data untuk Sritek ya teman-teman ya, dengan kode saham SRIL. Saya sempat baca juga nih Pak, Sritek ini masuk dalam indeks ESG secara environmental, social, and governance ya. Jadi kriteria saham yang atau emiten yang bisa masuk ke indeks ini adalah tidak terlibat dalam kontroversi, likuiditasnya juga bagus, dan kinerja keuangannya juga bagus. Nah, pada kuartal 3 tahun 2020 ini, Sritek membukukan sales sebesar 907 US dollar atau naik 1,3 year on year. Net profitnya 73,79 juta US dollar, naik 2% year on year dan masih bisa bertahan, dan bahkan recovery-nya mulai dari kuartal 2 kemarin. Ini sangat bagus sekali gitu. Tadi saya juga ada ngintip untuk fundamentalnya Sril, ini PBV-nya juga masih sangat murah sekali ya teman-teman ya. Oke, menarik banget nih teman-teman, pastinya udah penasaran lagi dengan kita mau bahas tentang Sril lagi ya Pak ya. Kayak penasaran banget dengan Sril nih. Jadi aku mau bahas tentang fundamentalnya Sril atau Sri Rejeki Isman Tbk dengan valuasi ya price to earnings ratio-nya 3,99 kali dan juga PBV ratio-nya 0,59 kali ya. Cukup terdiskon ya teman-teman ya. Dan juga untuk profit margin-nya net profit margin 8,14%, masih bisa bertahan di masa pandemi tahun 2021. Kita melihat ada potensi untuk turnaround story dari Sril ini ya. Jadi untuk tadi sudah dijelaskan juga bahwa pendapatannya dari non-APD itu di bulan Juni sudah mulai pulih, sudah mulai kembali. Bahkan sekarang sudah tidak mengandalkan untuk pendapatan dari APD lagi. Dan kemarin di tahun 2020 meskipun di bulan Maret sempat terpukul lumayan, tapi tetap bisa bertahan dan tidak ada PHK karyawan. Betul ya Pak ya? Betul. Luar biasa banget ya. Oke, dikala banyak sekali yang pihak lain yang melakukan efisiensi untuk karyawan. Nah, untuk Sritek ini sendiri Pak, kalau untuk visi dan misi dari Sritek ini gimana, dan kemudian bisa diceritakan untuk dividen, rencana pembagian dividennya gimana Pak di tahun 2021? Ya, saya ngomong dividen dulu aja. Jadi dividen ini kita akan bagi tahun 2020. Tentunya kita secara sejarah juga selalu memberi dividen ya di situ. Ya, nanti kita akan melihat perkembangan kemudian hari. Lalu visi misi Sritek adalah, misi besar Sritek itu adalah kita ini menjadi suatu perusahaan terintegrasi dari pembuatan bahan baku sampai jadi garment yang kita mempunyai suatu kekuatan cost structure yang kuat dan kompetitif, dan kita ingin terus mengembangkan sampai ke produk hulu dan produk hilir di situ. Yang produk itu adalah kita terus memperbesar produk
garment kita, lalu produk tekstil kita, di mana sekarang produk tekstil itu sangat banyak tipenya ya. Jadi dan kita terus mengembangkan mode-mode yang terbaru di situ. Dan akhirnya kita mempunyai suatu employment ya, arahnya juga ke employment juga. Boleh kita balik ke numbers lagi, Pak? Ini saya sempat ngelihat satu data, mungkin teman-teman bisa saya kasih lihat kali ya, kebalik nih chartnya. Ini naik, yang biru tinggi, ini adalah aset gitu ya. Kalau kita perhatikan asetnya di tahun 2019 dan di tahun 2020, ini yang biru, ini asetnya naik ini Pak, betul Pak? Betul. Itu gimana Pak ceritanya kalau asetnya naik di tahun 2020 padahal lagi masa pandemi yang lagi challenging banget? Mungkin itu saya harus lihat lagi asetnya. Kebanyakan sih itu yang sudah fiksasi, yang kita sudah investasikan di tahun sebelumnya di situ. Dan kita juga ada cash kita juga ada di situ komponennya. Current aset kita di situ. Oke. Aku lupa nanya Pak, mohon maaf Pak, saya lupa nanya ini. Sritek ini porsinya lebih banyak ekspornya atau lebih banyak lokalnya Pak ya? Kayaknya lebih banyak ekspornya ya Pak ya? 60% ekspor. Lebih banyak ekspor ya, 60% ya. Paling besar ekspor ke negara mana Pak? Kita diversifikasi, tetapi masih Asia yang terbesar karena Asia itu negara produsen juga. Jadi dia juga ya menjahit atau membuat tekstil juga dijual ke luar lagi. Ada ke China kah, Kak? Ada. Ke Tiongkok? Ya. Lumayan besar nggak, Pak? Kalau ke China? Kenapa? Ke China lumayan besar nggak? Sekarang kira-kira 2-3% ke China. 2-3% ya. Kalau di Asia sendiri paling besar ekspor kemana, Pak? Kita banyak ke Turki juga. Kita ke mana? Middle East. Termasuk Asia. Ya kan? Pak, saya jadi keinget satu hal lagi nih Pak, gimana caranya ngatasi persaingan bisnis. Nanti kalau Omnibus Law ini kan memang bagus, tapi ini juga menarik investor-investor asing masuk ke Indonesia. Gimana caranya mengatasi persaingan dengan China dan juga dengan Vietnam Pak? Ya itu everybody problem lah ya semuanya. Nah, yang penting adalah sekali lagi turunan ya, turunan daripada aturan itu. Yang saya inginkan ya secara pribadi ya tetap harus ada kepercayaan kepada lokal. Nah, itu. Jadi tidak semuanya dibuka gitu. Oke.